Bismillah. Assalamualaikum. Halo semuanya. Saya di video ini akan mendeskripsikan tentang beberapa hal, melanjutkan kuliah kita yang kemarin. Di video ini kita akan fokus kepada spline dan freeform curve. Mungkin itu nanti. Kita fokusnya adalah kepada spline. Seperti yang Anda sudah tahu bahwa spline ini bisa dibagi menjadi curve bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang analitik dan sintetik. Analitik sendiri nanti ada beberapa ya, sudah kita pelajari juga. Ada circle, ada elips, dan ada hyperbol, parabol, dan macam-macam. Nah, sintetik sendiri ada spline, terus ada Bezier, terus ada juga B-spline. Nah, nanti akan terkait erat dengan namanya surface. Itu ada freeform. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Nah, sekarang kita fokus kepada spline. Nah, kita akan belajar beberapa hal, mungkin tidak terlalu dalam juga ya. Ada beberapa spline, cubic spline, Bezier curve, dan B-spline. Nah, ini sudah kenapa kita perlu kurva? Karena tidak selalu bentuk-bentuk di kehidupan nyata di desain itu tidak selalu lurus saja ya, dan juga tidak selalu bisa digambarkan dengan yang analitik tadi. Terkadang ada bentuk-bentuk kurva yang cukup rumit gitu. Di salah satunya di car bodies, di bodi mobil, kurvanya yang supaya aerodinamis itu juga tidak terlalu mudah untuk membuatnya gitu ya, kalau dengan cara yang tradisional. Lalu airplane, apalagi airplane, dia benar ada perhitungannya, ada kurvanya, maka paling pas memang ya sintetik. Nah, pertama kita belajar tentang spline dulu. Spline. Nah, secara istilah ini ya, spline itu bisa diartikan dengan beberapa hal, tapi kata kuncinya ada di sini, yaitu polinomial ya. Polinomial. Kata kuncinya di sini, di polinomial. Nah, lalu ada yang lainnya itu piecewise ya, piecewise. Apa ini? Polinomial, piecewise, ini apa sebetulnya? Polinomial, mungkin Anda masih ingat tentang polinomial. Berapa tadi kan sudah kita bicarakan bahwa Anda sudah ada yang sudah dapat di SMA ya, polinomial. Terus piecewise. Nah, ini apa maksudnya ya? Maksudnya fungsi ya, suatu fungsi. Dan mungkin misalnya ada satu garis begitu ya, ada satu garis. Mungkin atau mungkin di machine learning ada value hard limit begitu ya. Yang kalau kurang dari 0 dia adalah 0 begitu, lebih dari 0 dia adalah nilainya adalah 1. Nah,
ini adalah piecewise, jadi mungkin berlaku pada titik tertentu, rentang tertentu, fungsi tersebut berlaku di situ. Lalu spline, suatu kurva yang didefinisikan oleh control point, biasanya dilambangkan dengan C. Dilambangkan dengan C. Nah, derajat dari polinomial mungkin lebih tepat ya. Derajat dari polinomial ada beberapa ya. Pertama adalah linear. Linear ya simpel aja. Dia X-nya pangkatnya paling tinggi adalah 1. Lalu ada persamaan polinomial kuadratik, di mana X-nya itu paling tinggi adalah 2, gitu ya. Lalu ada kubik, gitu. Kubik, dia maksimal adalah 3. Ini bentuk umum dari polinomial. Semakin tinggi derajat, jadi ini kita ngomong derajat ya, semakin tinggi derajat pangkat tertinggi atau degree dari polinomial tersebut, maka akan ada transisinya akan semakin lembut. Jadi misalnya ada beberapa titik begitu ya, beberapa titik. Nanti ini adalah control point, mungkin C0 atau P0, P1, P2, P3 begitu. Kalau misalnya garis itu kan nanti jadinya gini. Sangat tajam ya, transisinya tidak terlalu smooth. Kuadratik mungkin bisa gini. Tapi mungkin dari sana ke sana juga tidak mudah, ini mungkin. Nah, mungkin kubik dia bisa menjadi lebih smooth gitu, lebih smooth ketika transisi. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi, kubik ini maknanya adalah pangkat 3 gitu. Jadi bentuk umumnya adalah seperti ini. Adalah pangkat 3 ya, pangkat 3. XI itu apa? Itu adalah inisial. Jadi misalnya ini titik awalnya begitu ya. Terus nanti meningkat, nanti incrementalnya segede apa. Terus parametric form. Ini bentuk parametriknya adalah seperti ini. Dan ini adalah bentuk parametrik yang paling sederhana, atau kalau Anda masih ingat bahwa P itu adalah X, Y, Z, terdiri dari X, Y, Z. Dan X, Y, Z ini ada setiap komponen ini ada parametric formnya. Jadi ya makanya di sini ada 3 persamaan. Nah, untuk menggambar kurva yang kubik spline itu kita perlu minimal 2 titik ya, minimal 2 titik. 2 titik, titik awal dan titik akhir gitu. Nah, ini adalah bentuk garis gitu. Kalau kubik ya nanti jadinya bentuknya gini. Nah, sebetulnya kubik spline nanti bisa berkembang menjadi macam-macam ya. Mungkin yang Anda sudah cukup familiar, Anda mempunyai beberapa titik gitu ya. Ada 2 titik begini. Terus nanti ada semacam
titik kontrol sudut begini. Nanti Anda bisa mengatur berapa derajat. Nah, nanti ada beberapa persyaratan ya untuk kubik ini. Jadi misalnya di sini misalnya ada persamaan ini kiri, ini kanan. Dia ada dua persamaan, misalnya persamaannya adalah S1 dan S2 gitu. S1 misalnya persamaannya X pangkat 3 BX kuadrat C gitu, dan S2 juga ada suatu persamaan, maka nanti derivatif pertamanya harus sama gitu ya pada titik tersebut. Derivatif pertama, derivatif kedua gitu, persamaannya harus plek persis. Tidak mudah. Nah, ini kubik spline. Dan misalnya ada beberapa titik begini ya, kita gambarkan beberapa titik. Kan nanti bentuknya ya derajat ketiga ya, atau pangkat 3 gitu. Polinomial pangkat 3. Nanti garisnya itu harus melewati titik-titik tersebut. Harus melewati titik-titik tersebut. Dan kalau di software-software biasanya ada garis begini yang bisa mendefinisikan kurva-kurva itu. Dan mungkin persamaannya tidak sesimpel yang tadi ya, tadi itu banyak simplifikasi. Tapi ya sebagai gambaran saja, hanya untuk belajar saja. Selanjutnya adalah Bezier curve. Bezier curve ini sudah diaplikasikan di otomobil sejak tahun 1962. Dan Bezier curve ini mempunyai beberapa kelebihan. Jadi pertama dari sisi bentuk, dia bisa dikontrol oleh beberapa titik. Dan ada beberapa hal yang mungkin kalau ya big spline tadi kan ya diatur di awal dan akhirnya gitu ya. Kalau di sini kita bisa mengatur di tengahnya, tergantung kita tambah titik kontrolnya. Terus degree of the equation. Degree of equation-nya tidak fix 3, jadi dia fleksibel tergantung bentuknya. Jadi misalnya ada dua titik begini, ya nanti misalnya kontrolnya adalah itu ya, awal dan akhirnya saja, maka dia bisa garis. Terus degree-nya adalah N-1 ya, jadi derajatnya itu tidak selalu 3, dia tergantung jumlah poinnya. Misalnya ada 4 poin begitu, maka N-1 derajatnya nanti 3, jadi kubik gitu. Jadi misalnya ada dua titik, ini ya, misalnya kasus untuk dua titik begitu, maka nanti akan ada garis seperti ini. Nah, garis seperti ini kan ada dua titik, maka degree dari polinomial, derajat polinomialnya nanti paling tinggi pangkatnya adalah 1. Atau dengan kata lain, misalnya kita gambar Y mx plus C gitu ya, garis lurus saja. Lalu misalnya ada 3 titik. Nah, nanti persamaannya ya nanti ax kuadrat plus bx plus c gitu ya, s-nya. Nah, nanti bentuknya nanti jadi seperti ini. Ini adalah titik awal, titik akhir, ini handle-nya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau di Bezier, dia tidak semua titik kontrol itu harus dilewati.
Beda dengan tadi, dia harus semuanya dilewati. Jadinya overfitting. Kalau untuk tapi ini berbeda. Nah, ini ada bentuknya kuadratik. Dia melewati ini. Nah, misalnya ada 4 titik. Ada 4 titik seperti ini. Ini adalah titik awal, ini adalah titik akhir atau ancor ya, ancor jangkar. Ini adalah handle-nya. Atau misalnya kita beri nomor, ini P0, P1, P2, terus ini P3. Nanti membentuk garis imajiner seperti ini. Nah, karena ini ada 4 titik kontrol, maka nanti degree-nya adalah 3 paling tinggi ya. AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Nah, nanti bentuk kurvanya adalah bisa seperti ini. Nanti misalnya ini Anda geser, nanti akan berubah. Contohnya, misalnya bentuknya seperti ini. Urutannya nanti jadinya seperti ini. Jadi dia lebih ke kontrol global. Tapi ada kekurangannya, yaitu lokal. Kontrol lokalnya ada kekurangan di situ. Jadi dia terlalu global. Ini adalah parametrik, fungsi parametrik. Ada beberapa ya. Lalu selanjutnya, ini adalah contoh pergerakannya. Oke. Kalau yang ini adalah derajatnya 4 ya. Maksud saya ada 4 control point gitu. Terus ini kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Maka nanti persamaannya adalah pangkat 3 ya, paling tinggi. Terus kalau yang ini nanti persamaannya paling tinggi adalah pangkat 4. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 titik kontrol, maka nanti persamaan X, pangkat X-nya itu paling tinggi adalah 5. Nah, bisa dilihat pergerakan titiknya. Makanya T itu, jadi pergerakannya ini nanti dari T0 sampai T. T0-nya pas di sini, terus T itu di sini. Jadi dia akan menutup gitu. Dari awal sampai akhir. Nah, ini yang kita sebut, yang ini adalah handle. Dia mengarahkan jarak jauh, dari jarak jauh. Jadi semacam menghandle. Nah, bagaimana cara menggambarnya dengan tangan? Pertama kita definisikan dua kurva. Kurva 1 dan kurva 2. Kurva 1 kita mungkin punya 4 ya. Begini. Biar mantap. Kita beri nama P0, P1, P2, P3. Nanti jadinya gini kurvanya. Nggak pas. Ini titik awal, titik akhir. Sekarang kurva 2 kita buat. Mungkin kita buat yang sederhana saja. P4, P5, P6, P7. Kita buat garis imajinernya. Terus kita gambar set gitu ya. Nah, kita gabungkan. Namanya ini proses blending ya.
blending. Blending itu mencampur. Apakah smooth? Kita buat titiknya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita buat garis imajiner untuk kurva pertama. Bentuknya dia adalah seperti ini. Oke, kurang lebih ya. P0, P3. Nah, untuk kurva yang kedua, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, mungkin nggak akurat-akurat banget ya. Nah, ini ada semacam patahan di sini ya. Di sini ada semacam patahan. Jadi tidak smooth blendingannya. Maka kita bisa adjust gitu. Nah, nanti kita kenalkan suatu bentuk begitu yang namanya E atau A frame gitu ya. Dimana ini adalah titik handle yang terdekat gitu. Nanti sejajar dan membentuk suatu garis. Terus ini adalah titik temu antara titik blending antara kurva 1 dan kurva 2. Terus nanti ada suatu titik handle imajiner yaitu A. Oke, sekarang kita buat seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa titik yang perlu di-adjust. Mungkin titik terdekat saja yang kita adjust. P3-nya tetap. Jadi P3 ini kan harus ketemu ya. Jadi P2-nya kita geser supaya agak mendatar. Atau ini yang penting membentuk garis. P2 dengan selanjutnya. Jadi yang penting bentuk garis dengan P4. P4 jadi terpaksa kita naikkan P4-nya. Mungkin nanti ini tetap di bawah, P7-nya di sini. Oke, kita buat garis imajiner. Ya. Terus P3 ke P4 kita buat garis imajiner. Oke, sekarang kita bisa buat garis dimana nanti akan ada semacam potongan begini, set gitu ya. Kita buat garis. Nah, inilah jadi dari P0 nanti sampai ke P3 melewati P3 terus ke P7. Nah, ini blending berhasil ya. Jadi di sini harusnya cukup smooth. Kalau nanti di derivasi pertama dan kedua, persamaan antara kiri dan kanan adalah sama. Nah, A-frame inilah yang sebetulnya akan dipakai di B-spline ya, di B-spline. Nah, tadi cuma mengarahkan secara global. Dan ketika terjadi blending itu menjadi masalah untuk menggabungkan antara satu kurva dengan kurva yang lainnya. Maka ada namanya B-spline. Kurva B-spline ini mirip dengan Bezier. Tapi ada informasi tambahan, yaitu vortex pada beberapa titik. Jadi vortex itu di ini ya, pucuk-pucuknya. Jadi menambah kontrol itu. Baik, saya akan berikan gambaran yang dimaksud global control di Bezier itu seperti apa. Ini Bezier curve ya. Kita tahu bahwa Bezier curve ini adalah seperti ini. Contoh ini ya. Ini adalah start P0, ini adalah P akhir P3 misalnya, terus di sini adalah handle-nya. Kita buat garis imajiner gitu. Terus kita bisa buat gambar seperti ini. Nah, nanti kalau P2-nya itu kita geser ke bawah,
P2-nya itu nanti kita geser ke bawah. Mungkin saya bedakan warna biar tidak membingungkan. P2-nya ada di bawah begini. Nanti dia akan bergeser. P2-nya saya geser ke bawah lagi. Dia akan ikut bergeser. Dan bayangkan kalau misalnya kita punya beberapa titik lebih dari itu ya. P0 misalnya di sini, terus P2 di sini, terus P3 di sini, P4 sampai P4. Kita bisa buat garis imajinernya dulu. Maka kita bisa menggambar. Oke, mungkin tidak tepat amat ya. Nah, bagaimana kalau kita ubah P2-nya menjadi agak lebih ke atas? Apa yang terjadi? Kita buat garisnya lagi. Maka dia akan jadi seperti ini. Sorry, ini ya, jadi nggak rapi ya. Dia akan terpengaruh. Terus misalnya P2 saya geser ke bawah. P2 saya geser ke bawah. Maka kita buat garisnya gitu ya. Maka ini akan langsung berbeda. Langsung berbeda. Mungkin coba saya hapus dulu. Biar tadi tidak hilang. Terus ini. Sorry. Gitu. Kita lihat bahwa dia bisa memberikan kontrol global. Jadi, tapi kalau satu titik kita ubah, maka satu kurva akan berubah semuanya. Tentu tidak terlalu menyenangkan. Tidak terlalu menyenangkan. Anda ingin mengubah satu kurva, maka semua kurva kegeser gitu. Itu kan tidak terlalu menyenangkan. Makanya di B-spline kita bisa mengontrolnya. Jadi misalnya kita ini B-spline. Jadi ini global. Nah, untuk B-spline seperti ini. Misalnya kita punya beberapa titik ya. P0, P1, P2, P3. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya ini bagian pertama, region 1 gitu ya, misalnya. Terus ini region kedua gitu. Terus ini region ketiga. Jadi misalnya Anda melakukan perubahan P1-nya di sini, karena sudah dibagi ya, misalnya sudah dibagi P1-nya menjadi ke bawah gitu. Maka yang berubah hanya bagian sini saja. Bagian sini saja. Yang lain tidak berubah. Jadi bagian tertentu saja yang berubah. Oke, itu B-spline. Jadi dia memungkinkan untuk kontrol lokal. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, saya akan membuat semacam ilustrasi lah untuk spline di Fusion 360. Oke, kita lihat pertama. Oke, kita pilih salah satu plane saja, satu planar secara random.
Di sini ada beberapa pilihan untuk spline ya. Ada feed point spline, ada control point spline. Nah, untuk kali ini kita coba feed point spline dulu. Anda klik di titik pertama, terus Anda tarik di titik kedua. Nah, Anda bisa lihat bahwa Anda bisa tarik dengan bebas ke kiri atau ke kanan. Monggo milih yang mana. Dan kelengkungannya bisa diatur. Misalnya, terus kita spesifikasikan ke titik selanjutnya. Nah, itu masih bisa dilanjutkan ya. Jadi ini ada beberapa titik feed point gitu. Feed. Jadi dia menyesuaikan poin. Jadi yang penting melewati beberapa poin. Jadi mungkin kita tidak tahu algoritmanya dipakai apa. Mungkin semacam big spline mungkin ya. Jadi kita bisa
Oke, kita akan coba B-spline ya. Kebetulan di sini ada B-spline, kita pilih part design. Ini pakai FreeCAD. Gambarnya tidak terlalu menyenangkan ya, tidak terlalu profesional. Tapi acceptable lah untuk ini. Oke. Sekarang kita mau create body aja. Create sketch. Kita pilih mirip dengan Diffusion 360, kita pilih salah satu plane. Oke. Ya, di sini spline tidak banyak ya. Nah, ini ya, spline by control point. Nah, bisa pakai klik, 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 klik. Oke, kita cukupkan. Nah, B-spline-nya langsung kebentuk ya, langsung kebentuk. Kita bisa ubah-ubah di sini. Nah, ini B-spline. Nah, bedanya dengan Bezier tadi kelihatan ya. Ini saya ubah-ubah, tidak mengubah secara keseluruhan. Dia sudah dibagi menjadi semacam dibagi menjadi beberapa titik. Jadi ini mau saya ubah-ubah, oke gitu. Yang di sini yang sebelah kanan tidak berubah. Jadi yang berubah hanya sebelah kiri saja. Ini B-spline ya, B-spline. Nah, ini constraint-nya. Ya, tidak semenyenangkan ini sih tadi. Jadi bisa dilihat di sini ya, bahwa ya kita bisa mengubah-ubah. Misalnya kita ubah sebelah sini. Oke, ini kita update. Oke, kita close. Oke, kita coba buat B-spline yang lain. Create sketch lagi. Oke, fit selection, fit all. Oke, mungkin kita tetap coba pilih salah satu lagi. Mungkin bisa ini XY plane. Oke. Oke, kita coba buat di sini ada polyline ya kalau di sini. Kita juga bisa buat polygon ya, kontrol. Sekarang kita coba bentuk line. Oke, sudah jadi. Nah, ini bentuknya. Kita bisa seperti tadi, ubah-ubah. Ini ya, bisa kita ubah. Lihatnya ini sudah kaku di sana. Nah, ini bisa kita ubah. Nah, tidak semuanya ini kena. Jadi tidak semuanya berubah. Jadi hanya lokal saja. Ada fasilitas lokal di sana ya. Nah, menarik ya. Nah, menarik sekali. Jadi Anda bisa explore lah untuk ini bagaimana memanfaatkannya. Nah, sekarang kita coba ini ya. Oke. Nah, yang kedua ini dia lebih membentuk semacam close spline ya. Di periodic B-spline maksudnya ada cycle gitu. Nah, Anda bisa ubah bentuknya.
Karena ini B-spline, maka yang berubah hanya sebagian. Kalau tadi yang Fusion 360 tadi Bezier ya. Jadi yang berubah semuanya. Nah, nanti ada namanya NURBS, NURBS. Kalau lihat di YouTube kebanyakan untuk ketika membahas untuk Blender ya. Ini dia menggabungkan Bezier dan B-spline. Ya, begitu. Saya harap ini cukup